Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab distribusi peluang. Untuk submateri, distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Distribusi peluang. Untuk submateri yang ketiga, yaitu distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, misalkan X adalah variabel acak diskrit, maka fungsi distribusi peluang kumulatif itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi X sama dengan peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan X adalah jumlah dari K sama dengan 0 sampai dengan X dari peluang variabel acak X sama dengan K. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Suatu variabel acak X memiliki distribusi peluang sebagai berikut. Hitunglah fungsi peluang berikut. Untuk yang A, peluang variabel acak X sama dengan 80. Untuk yang B, peluang variabel acak X lebih dari 80. Dan untuk yang C, peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 80. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui di sini peluang dari variabel acak X itu disajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, berdasarkan tabel ini, untuk variabel acak X sama dengan 77, itu mempunyai peluang variabel acak X sama dengan 77 adalah 0,15. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 78, maka peluang variabel acak X sama dengan 78 adalah 0,15. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 79, itu mempunyai peluang variabel acak X sama dengan 79 adalah 0,20. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 80, itu mempunyai peluang variabel acak X sama dengan 80 adalah 0,40. Dan untuk variabel acak X sama dengan 81, itu mempunyai peluang variabel acak X sama dengan 81 adalah 0,10. Nah, yang pertama akan kita cari di sini adalah nilai dari fungsi variabel acak X sama dengan 80. Nah, berdasarkan tabel ini, maka peluang variabel acak X sama dengan 80 adalah 0,40. Nah, berikutnya untuk bagian yang B, akan kita cari nilai peluang variabel acak X lebih dari 80. Nah, nilai X lebih dari 80 itu adalah X sama dengan 81. Maka, peluang variabel acak X lebih dari 80 itu sama dengan peluang variabel acak X sama dengan 81. Nah, berdasarkan tabel ini, maka peluang variabel acak X lebih dari 80 itu sama dengan peluang variabel acak X sama dengan 81 adalah 0,10. Terakhir, bagian yang C akan kita cari peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 80. Nah, nilai variabel acak X kurang dari atau sama dengan 80 terdiri dari X sama dengan 77, X sama dengan 78, X sama dengan 79, dan X sama dengan 80. Maka, peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 80 ini sama dengan peluang variabel acak X sama dengan 77 ditambah
peluang variabel acak X sama dengan 78 ditambah peluang variabel acak X sama dengan 79 ditambah peluang variabel acak X sama dengan 80. Nah, untuk peluang variabel acak X sama dengan 77 adalah 0,15. Kemudian ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 78 adalah 0,15. Kemudian ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 79 adalah 0,20. Kemudian ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 80 adalah 0,40. Nah, hasil dari 0,15 ditambah 0,15 ditambah 0,20 ditambah 0,40 adalah 0,90. Maka nilai fungsi peluang variabel X kurang dari atau sama dengan 80 adalah 0,90. Berikutnya contoh soal yang kedua. Dua dadu tidak homogen dilempar bersama. Distribusi peluang untuk X, yaitu jumlah mata dadu yang muncul ketika kedua dadu dilempar adalah sebagai berikut. Hitunglah nilai dari peluang variabel acak X dengan 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui distribusi peluang untuk variabel acak X itu disajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, berdasarkan tabel ini, untuk variabel acak X sama dengan 2, maka peluang variabel acak X sama dengan 2 adalah 1/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 3, maka peluang variabel acak X sama dengan 3 adalah 4/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 4, maka peluang variabel acak X sama dengan 4 adalah 8/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 5, maka peluang variabel acak X sama dengan 5 adalah 12/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 6, maka peluang variabel acak X sama dengan 6 adalah 16/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 7, maka peluang variabel acak X sama dengan 7 adalah 22/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 8, maka peluang variabel acak X sama dengan 8 adalah 24/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 9, maka peluang variabel acak X sama dengan 9 adalah 20/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 10, maka peluang variabel acak X sama dengan 10 adalah 16/144. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 11, maka peluang variabel acak X sama dengan 11 adalah 12/144. Dan untuk variabel acak X sama dengan 12, maka peluang variabel acak X sama dengan 12 adalah 9/144. Nah, di sini akan kita cari peluang variabel acak X dengan 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9. Nah, untuk 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9, maka nilai X yang memenuhi interval ini adalah X sama dengan 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7, X sama dengan 8, dan X sama dengan 9. Maka peluang variabel acak X dengan 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9 itu sama dengan peluang variabel acak X sama dengan 5 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 6 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 7 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 8 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 9. Nah, untuk peluang variabel acak X sama dengan 5 adalah 12/144. Kemudian ditambah dengan
Peluang variabel acak X sama dengan 6 adalah 16 per 144. Kemudian ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 7 adalah 22 per 144. Kemudian ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 8 adalah 24 per 144. Kemudian ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 9 adalah 20 per 144. Nah, hasil dari 12 per 144 ditambah 16 per 144 ditambah 22 per 144 ditambah 24 per 144 ditambah 20 per 144. Hasilnya sama dengan 94 per 144. Nah, selanjutnya pecahan 94 per 144 ini dapat kita sederhanakan menjadi 47 per 72. Jadi, nilai dari fungsi peluang variabel acak X dengan 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9 adalah 47 per 72. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Variabel acak X mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Tentukan nilai dari peluang variabel acak X lebih dari atau sama dengan 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui distribusi peluang variabel acak X itu disajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, karena peluang variabel X untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu masih belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu nilai dari masing-masing peluang variabel acak X ini. Nah, karena syarat dari distribusi peluang variabel acak adalah jumlah seluruh peluang variabel acak X itu harus sama dengan 1, maka peluang variabel acak X sama dengan 1 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 2 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 3 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 4 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 5 itu harus sama dengan 1. Nah, untuk peluang variabel acak X sama dengan 1 adalah 7C. Kemudian ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 2 adalah 5C. Ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 3 adalah 4C. Ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 4 adalah 3C. Ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 5 adalah C. Harus sama dengan 1. Nah, hasil dari 7C ditambah 5C ditambah 4C ditambah 3C ditambah C adalah 20C. Maka didapat 20C sama dengan 1. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 20, maka didapat nilai C adalah 1 per 20. Sehingga tabel distribusi peluang X dapat kita tuliskan kembali dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, untuk variabel X sama dengan 1, dengan peluang variabel acak X sama dengan 1 adalah 7C, maka 7 dikali 1 per 20 hasilnya adalah 7 per 20. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 2, dengan nilai peluang variabel acak X sama dengan 2 adalah 5C, maka 5 dikali 1 per 20 hasilnya adalah 5 per 20. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 3. Dengan nilai peluang variabel acak X sama dengan 3 adalah 4C, maka 4 dikali 1 per 20 itu hasilnya adalah 4 per 20. Berikutnya untuk variabel acak X sama dengan 4, dengan nilai peluang variabel acak X sama dengan 4 adalah 3C, maka 3 dikali 1 per 20 hasilnya adalah 3 per 20.
Terakhir untuk variabel acak X sama dengan 5, dengan nilai peluang variabel acak X sama dengan 5 adalah C, maka di sini 1/20. Maka akan kita cari nilai dari peluang variabel acak X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, untuk nilai variabel acak X lebih dari atau sama dengan 3, itu terdiri dari X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Maka, peluang variabel acak X lebih dari atau sama dengan 3 ini sama dengan peluang variabel acak X sama dengan 3 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 4 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 5. Nah, untuk peluang variabel acak X sama dengan 3 adalah 4/20 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 4 adalah 3/20 ditambah dengan peluang variabel acak X sama dengan 5 adalah 1/20. Nah, hasil dari 4/20 ditambah 3/20 ditambah 1/20 adalah 8/20. Selanjutnya, 8/20 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Jadi, nilai dari peluang variabel acak X lebih dari atau sama dengan 3 adalah 2/5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga, yaitu distribusi peluang. Untuk submateri yang ketiga, yaitu distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.